sama. Jika ada kemudian mencela Anda, maka balas dengan kasih sayang. Doakan, mungkin belum tahu, sampaikan, tak diterima, alhamdulillah. Gitu aja. Jangan dibalas dengan cara yang sama. Lalu apa bedanya Anda dengan yang lain? Jelas ya? Nah, maka petakan diri kita dengan baik, istighfar. Jadi orang yang istighfar itu, apalagi diistighfarkan oleh malaikat, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ciri orang yang istighfar dalam Al-Quran, kalau sudah diampuni diikuti dengan kalimat aslah. Faman taba wa aslah, faman taba wa aslah. Siapa yang tobat, istighfar, diampuni dosanya, aslaha. Maka tobatnya itu akan merubah dia lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi kalau malaikat yang memohonkan, ya Allah ampuni dosanya, maka Allah seketika akan merubah dia, dijaga dari maksiat, jadi orang saleh. Aslah, orangnya saleh. 2, 3. Ini yang paling dahsyat, yang ketiga. Salat alaihil malaika. Malaikat memberikan salawat kepadanya. Makna yang ketiga, ad-du'a. Mengaminkan doanya. Bisa mendoakan, bisa mengaminkan doanya. Aminkan doanya. Oke, dibiasakan Bu ya, Pak. Mau berangkat tuh berdoa dulu. Nabi sering mengajarkan doa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya dipakai oleh kita, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Imam An-Nawawi rinci tuh dalam kitab kitab At-Tibyan. Dari mulai masuk doanya apa, dari i'tikaf doanya apa, kalau syekhnya sudah datang bagaimana adabnya, kalau Anda duduk bagaimana menyapa kawan-kawan, ada semuanya. Ya, kata beliau, bima makna idza dakhala talibul ilmi al-masjidah fayanwi bil i'tikafi. Maka jika seorang penuntut ilmu masuk kemudian ke masjid, maka niatkan sekaligus dengan i'tikaf. Maka semua yang dia lakukan di dalam masjid dituliskan pahala. Dan itu baru masuk nih, masuk masjid, ingin niat untuk belajar, sholat sambil belajar, maka niatkan i'tikaf sekaligus. Niatkan. I'tikaf di masjid sementara waktu muakkatan untuk belajar. Maka sejak Anda duduk, walaupun pelajaran belum dimulai, maka dinilai sebagai pahala. Duduknya pahala, nunggunya pahala. Makanya kalau sudah niat i'tikaf, nanti Allah akan berikan bimbingan di hatinya untuk mengerjakan pekerjaan ibadah. Gak akan sia-sia. Gak ada orang niat i'tikaf kemudian ngobrol, gak jelas. Pulsa belum bayar ya? Oh iya lupa. Ini kemarin, udah gak boleh tuh. Transaksi di luar. Di dalam untuk zikir. Ya ngobrol boleh, pada yang bermanfaat. Datang diskusi, bahas hukum, ada yang ngaji, ada yang tilawah, datang ustadz kemudian baru dibuka taklimnya, semua pahala datang. Nah, saya ingin katakan begini, kalau Anda mau boleh berangkat atau datang di majelis ilmu, walaupun syekhnya gurunya belum datang, sampai dia datang isi dengan doa atau dengan zikir. Selesai berdoa, selama masih dalam perjalanan pulang, itu masih mustajab doanya. Sampai pulang, sampai selesai. Begitu pulang, selesai. Sudah, kesempatan hilang. Itu begitu Anda berdoa, kalau bersamaan doanya dengan aminnya, malaikat seketika dikabulkan. Ya. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Siapa yang sama antara aminnya, dalam salat kita amin, sama dengan malaikat. Bonusnya diampuni dosanya. Ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita amin, malaikat amin. Bersamaan diampuni dosa. Tapi dalam majlis ilmu, ya Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, yassir lana fi rizqina, ya Allah, mudahkan rezeki kami. Amin. Kata malaikat, amin, seketika jadi mudah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mustaqun bil haji ya Allah, mustaqun bil liqa, bi ru'yatil Ka'bah ya Allah. Ya Allah, saya rindu untuk haji ya Allah. Saya rindu untuk melihat Ka'bah ya Allah. Sedang nuntut ilmu. Amin, kata malaikat, berangkat tuh. Saya pernah sampaikan kaidah ini saat sedang manasik. Jadi kami tiap tahun buka manasik, siapa aja boleh ikut, walaupun saya nggak berangkat saya buka untuk memberikan bimbingan berangkat haji. Jadi ada satu jamaah, sebelum itu saya ajarkan dulu yang tadi itu hadis-hadis Nabi. Ada seorang jamaah itu masya Allah ahli Quran, rajin, senang baca Quran, hafal belum? Cuma cinta dengan Quran tuh, suka ngimamin di musala. Datang kemudian, ini kisah nyata, ikut manasik di Plaza Alisan, dipasangin miniatur Ka'bah. Jadi begitu sedang manasik, kan ada orang yang mau berangkat juga. Orang yang mau berangkat sibuk video, sibuk catat, dia sibuk berdoa. Nangis dia. Saya lihat tuh keluar air mata di depan itu. Diikutin ya terus. Nah, jadi selesai manasik itu muncul taklim berikutnya yang tiap malam Jumat. Saya nggak lihat beliau, nggak ada. Ya, saya kadang-kadang perhatikan gitu wajah-wajah itu supaya ada amanat guru saya. Guru saya mengatakan siang kamu mengajar, malam kamu berdoa.
Di antara doanya ya doakan murid-murid yang belajar supaya ilmu itu sampai kepada jiwanya. Doakan dimudahkan urusan mereka, doakan dimudahkan dilancarkan kehidupan mereka, doakan dimudahkan hisabnya, dan doakan kemudian bertemu dengan Rasulullah di hari kemudian. Itu lazim saya lakukan. Jadi selesai malamnya berdoa. Saya pun minta yang sama, kita saling mendoakan supaya ilmu kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah menjadi guru karena memang pertanggungjawabannya juga tidak mudah. Dan tidak mudah juga untuk menyampaikan sesuatu yang sampai kepada jiwa. Ya. Maka kemudian saya nggak lihat. Nah, taklim kemudian kurang lebih sebulan setelah itu, ya datang lagi. Wajahnya cerah sekali. Ya saya sapa tuh depan masjid. Wah, Masya Allah, antum dari mana? Bersih sekali wajahnya, cerah sekali. Afwan Ustaz, aneh izin dulu kemarin. Mana? Haji katanya. Oh, haji, Masya Allah. Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi Ustaz habis taklim itu, nek kan minta tuh depan itu di miniatur Ka'bah saat manasik, ya Allah, saya ini sadar nggak punya kemampuan untuk ke sana, saya nggak punya bekal. Tapi saya seakan melihat Ka'bah yang sesungguhnya, ya Allah. Saya rindu. Minta. Tiba-tiba sepulang dari situ, dia ngimamin di musola, yang dibaca itu surat-surat haji. Diulang terus Al-Baqarah 196 sampai 203, Al-Baqarah 196 terus 203. Satu masa begitu dia bacakan, tiba-tiba datang seseorang. Ya. Ternyata orang ini terus di belakang dia dalam sholat maghribnya, isya'nya, dari subuh tadi. Ditanya Bang ada isya. Bapak dari tadi baca ayat tentang haji terus katanya. Bapak sudah haji? Belum Pak katanya. Bapak dari mana? Ini imam di sini. Iya. Ya sudah Pak, nanti berangkat dengan saya. Dikasih ONH plus saat itu. Saya bilang ya sudahlah, antum yang taklim, saya nyimak aja. Datang ya, kemudian saya suruh cerita tuh. Ya, cerita pengalamannya. Jadi manfaatkan. Boleh jadi, saya kan nggak pernah mengundang Anda untuk hadir di sini. Siapa yang bisa menggerakkan ringannya langkah Anda untuk datang? Boleh jadi bukan sekedar datangnya Pak, Ibu, tapi mungkin Allah ingin mengabulkan doa yang selama ini belum Anda dapatkan. Pahami itu, ini rumusnya. Tapi sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan itu. Kan Anda itu banyak permohonan-permohonan, mungkin ada yang diinginkan, dimohonkan, belum sempat dapat itu. Mungkin ini wasilahnya. Makanya di Al-Quran diminta cari wasilah supaya mengabulkan apa yang kita mohonkan. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina